Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Ihsan Prabowo, NIM 230201536. Oke, kali ini saya akan menambahkan sebuah fitur cetak ya di aplikasi yang sudah saya buat. Ya, ini aplikasinya bukan web tapi aplikasi berbasis Android. Jadi saya akan mengubah tampilan yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini, yaitu dengan penambahan fitur cetaknya. Oke, langsung saja, tidak usah lama-lama ya. Yang kalian lakukan pertama kali adalah kalian membuka Android Studio kalian. Ya, di sini saya sudah membuat tampilannya terlebih dahulu dan belum ada fitur cetaknya. Jadi saya akan menambahkan fitur cetak. Untuk codingannya saya sudah paste atau tempelkan di notepad biar memperingkas waktu, dan nanti saya akan jelaskan untuk codingannya seperti apa. Yang kalian lakukan selanjutnya adalah di sini kan ada layout. Nah, yang akan saya tambahkan fitur ada di form tampil MHS ini. Nah, seperti ini. Nanti di sini saya akan menambahkan fitur cetaknya. Lanjut, untuk pertama kali yang harus dilakukan adalah membuat layout lagi untuk bentuk dari card view-nya untuk tambahan fitur cetak ini. Saya akan klik layout, new, kita membuat file layout resource baru yang bernama item mahasiswa .xml. Oke, di sini saya sudah buat. Nah, ini kan masih kosong, jadi saya sudah menempelkan codingannya di notepad ya. Bentar. Nah, ini. Nah, di sini untuk item mahasiswa .xml-nya. Saya copy dulu ya. Saya tempelkan di sini. Nah, ini adalah bentuk dari card view untuk tambahan cetaknya. Nah, di sini ada yang merah, kita hapus saja karena kita tidak menggunakan drawable. Kalau kita menggunakan drawable nanti akan rumit lagi. Kita harus menambahkan elemennya di ini file drawable-nya terlebih dahulu, baru nanti dipanggil di bagian layout item mahasiswanya. Karena saya tidak menggunakan, jadi kita hapus saja. Di sini adalah tampilan list data list atau card view untuk menampilkan data dan menu tambahan berupa cetaknya ya. Jadi nanti akan seperti ini menunya. Oke, selanjutnya kita menambahkan main Java-nya terlebih dahulu. Kita klik new, terus Java, terus di sini ada yang namanya mahasiswa adapter atau custom adapternya. Jadi di sini saya akan membuat file Java-nya terlebih dahulu untuk mahasiswa adapter.java-nya. Klik new, terus Java class,
ketertarikan mahasiswa Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit banyak tentang pengetahuan saya dalam bahasa pemrograman Java ini. Untuk yang pertama, ini ada package.com example, dan ini nama project harian. Dan selanjutnya ada import. Import ini adalah librariesnya. Dan yang selanjutnya ada public class. Public class ini kan ada mahasiswa adapter, extend, base adapter. Kelas ini menandakan bahwa yang bertugas menghubungkan data array dengan list view karena memakai base adapter. Jadi kita membuat tampilan list sesuai dengan kebutuhan kita, jadi fleksibel. Selanjutnya ada private context, private array list, private on item action listener. Di sini untuk private context ya, itu digunakan untuk inflator layout. Dan yang selanjutnya ada private array list. Nah, private array list ini itu digunakan untuk data mahasiswa yang ingin ditampilkan, di mana datanya di mahasiswa item. Kenapa kok merah? Karena kita belum membuat kelas mahasiswa itemnya. Nanti setelah ini saya akan membuat kelas yang bernama mahasiswa itemnya ya. Terus ada yang namanya listener. Listener ini adalah interface-nya supaya tombol-tombol bisa memberikan aksi atau fungsi ke activity itu. Terus selanjutnya ada yang namanya public interface. Public interface ini itu menjadi jembatan antara adapter dan activity. Saat tombol itu ditekan adapter akan memanggil fungsi ini dengan parameter name mahasiswa. Selanjutnya ada yang namanya ini public mahasiswa adapter, ini disebutnya konstruktor adapter. Konstruktor adapter ini dipanggil dari activity untuk mengirim data mahasiswa, terus mengirim konteks, di sini konteks, terus untuk mengirim listener agar tombol-tombol bisa bekerja atau bisa berfungsi dengan baik gitu ya. Terus yang selanjutnya di sini ada override method base adapter. Artinya di sini adalah metodenya. Nah, yang pertama di sini ada public int get count. Returnnya di mahasiswa list. Size artinya menentukan jumlah item yang akan ditampilkan. Yang kedua, get item. Get item ini artinya itu mengambil objek item pada posisi tertentu. Dan selanjutnya ada get ID. Di sini itu mengembalikan ID item. Terus yang selanjutnya ini ada fungsi yang terpenting yaitu get view. Jadi metode ini bertugas untuk membuat tampilan setiap baris, row gitu, mengisi data mahasiswa, terus memberikan fungsi ke tombol. Dan di bawahnya di sini ada yang namanya view holder pattern ya kalau namanya. Di sini itu muncul pertama kali
ketika row pertama kali dibuat. Selanjutnya di sini ada fungsi untuk mengisi data ke text view-nya. Jadi semisal nanti di card view-nya ada nama, ya ini tugasnya si mahasiswa item ini mengisi ke text view-nya seperti nama, NIM, alamat, prodi dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya di sini ada holder BDN edit, ada holder BDN cetaknya, ada holder BDN hapusnya. Nah, di BDN edit ini itu adalah tombol editnya, dan 3 ini adalah merupakan tombol-tombol aksi ya. Terus yang selanjutnya ada yang dinamakan statistik class view holder atau class view holdernya. Nah, di sini itu berisi semua komponen yang ada dalam satu row supaya saat scrolling Android tidak perlu mencari view dari awal gitu. Terus selanjutnya saya di sini akan menambahkan yang bukan menambahkan, mengedit. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan kelas untuk mahasiswa itemnya. Pertama, seperti tadi, klik pada bagian main Java-nya, tambahkan Java class, lalu berikan nama Java class-nya. Nah, gini ya. Terus saya akan tempelkan codingan ini di mahasiswa itemnya. A. Di sini ada public class mahasiswa. Nah, di sini itu adalah yang dinamakan dengan konstruktornya, dipakai untuk mengisi data ketika kita membuat objek baru, biasanya ketika mengambil data dari database. Oke, selanjutnya di sini saya akan memodifikasi activity dari proses tampil mahasiswanya. Di sini kan belum ada tombol cetaknya. Nah, kita akan tambahkan tombol cetak dan tombol editnya. Di sini baru ada tombol push datanya. Oke, saya akan tempelkan dari sini juga. Oke, nah di sini ada yang namanya public class proses tampil MHS. Di sini saya membuat activity yang menampilkan data mahasiswa, dan activity ini juga mengimplementasikan interface dari adapter dari mahasiswa adapter, sehingga bisa menangani atau membuat fungsi tombol edit, cetak, dan tombol hapus. Yang selanjutnya di bagian get support action bar, ini tuh gunanya untuk mengaktifkan tombol kembali dan memberikan judul di atas tampilan, di atas layout itu ya. Terus yang selanjutnya ada DB new database helper. Di sini tuh di database helper itu digunakan untuk membuat tabel database-nya, menghubungkan, dan di sini ada list view itu digunakan untuk menghubungkan list view dari layoutnya dan mengambil fungsi load data untuk mengambil data dari database.
Terus yang selanjutnya ada kursor DB Get Readable Database. Itu digunakan untuk mengambil semua data dari tabel mahasiswa yang ada di database. Dan di sini ada TOS. Ini adalah pengganti dari database jika databasenya kosong gitu. Terus ada yang namanya Will Cursor Move to Next. Ini adalah looping setiap baris hasil query-nya. Yang selanjutnya ada adapter. Ini itu digunakan untuk menampilkan data yang menggunakan adapter yang sudah kita custom tadi ya di sini ya. Terus bagian selanjutnya adalah tombol edit. Nah, ini tuh activity-nya. Jadi ketika tombol edit diklik, maka fungsinya ini berfungsi ya. Maksudnya itu ini adalah fungsinya gitu loh, codingan untuk fungsinya. Terus yang selanjutnya ada cetak. Nah, di sini bagian cetak ini string name itu adalah ketika kita klik cetak, maka dia mencari name untuk dicetak ya. Terus selanjutnya ada hapus. Nah, dan nah sekarang di tombol hapus ini, di sini ada alert dialog mengonfirmasi. Jadi jika data itu benar-benar ingin dihapus, biar tidak salah data yang akan dihapus itu. Terus yang selanjutnya, nah di sini ada dialognya konfirmasi penghapusan dan seterusnya ini ya. Nah, oke, yang selanjutnya, nah ini adalah private void cetak data mahasiswa. Di sini itu adalah tampilan dokumen atau ya dokumen setelah diklik cetak atau struknya. Jadi strukturnya kayak seperti ini gitu. Terus di sini ada cetak aman. Dia mencari dari NIM terus mengisi di isi dokumen. Dan di sini juga ada on ramp sum. Jadi ketika user selesai edit dan kembali ke halaman, tampil data atau merefreshnya. Oke, setelah itu saya akan mencoba meng-run aplikasi ini ya, menggunakan virtual device-nya. Di sini SDK saya di sini menggunakan Android 11, API level di 30. Jadi kalau ingin codingan saya, maka Androidnya harus 11, API level 30. Saya akan spill codingan tadi ya di sini. Atau enggak gini, nanti di deskripsi saya akan tambahkan link untuk mendownload dokumen yang berisikan codingan penambahan cetak ini ya. Jadi jikalau kalian membutuhkan, tinggal mendownload saja gitu. Oke, selanjutnya saya akan coba meng-run apakah berhasil atau tidak. Kita coba klik run. Saya sudah pilih untuk virtualnya di Pixel 3. Kita coba tunggu. Nah, di sini virtualnya sepertinya sudah muncul, tapi kita harus manajer terlebih dulu.
kita munculkan dari text manager. Nah, ini sudah muncul sebenarnya, cuma nggak tahu ya di virtual device-nya gitu. Dia itu harus dimunculkan dari manager tersebut. Kalau nggak gitu ya nggak muncul biasanya. Text manajernya sudah muncul. Bentar, biar berjalan terlebih dahulu. Besar. Nah, di sini ada game system. Kalian klik saja jika mengalami kendala seperti saya. Ini klik kanan pada bagian Android emulator, terus maximize, klik maximize ini. Nah, nanti otomatis kita keluar dulu. Nah, otomatis virtual device-nya akan muncul gitu. Nah, oke, saya nyalain bentar untuk virtual device. Ini sama Pixel 3. Nah, di sini sudah muncul aplikasinya yang tadi saya buat ya. Kita coba klik pada bagian lihat data mahasiswanya. Di sini data masih kosong ya. Kita coba tambahkan data secara manual di input data mahasiswanya. Kita coba simpan data. Ini sudah tersimpan. Lalu kita kembali lagi ke data. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Ada nama, ada prodi, ada alamat, sudah muncul semua, dan link juga. Kita coba fitur cetaknya. Kita klik cetak. Bentar. Nah, dia akan langsung menuju halaman menu cetaknya. Dan seperti inilah gambar yang telah dicetak atau JPEG atau PDF-nya. Di sini ekstensinya berupa PDF. Oke, setelah ini berhasil, maka saat depan ya. Cukup sekian dari saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, mohon maaf jikalau omongan saya atau kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.